menjadi sebuah sorotan. Bukan karena prestasi, tetapi karena kehilangan. Ini tentang kasus meninggalnya salah satu mahasiswa dari Universitas Udayana, Timothy Anugrah Saputra, yang berusia 22 tahun. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Kejadian ini bukan hanya tentang kehilangan, tetapi juga tentang bagaimana empati serta lingkungan kampus yang seharusnya bekerja dan menjadi tempat saling melindungi. Pada tanggal 15 Oktober, sekitar jam setengah 9 pagi, Timothy terlihat naik ke lantai 4 gedung fisik. Ia memakai kemeja putih, mengenakan sepatu, dan menurut beberapa saksi, saat itu ia terlihat panik. Ia melepas sepatunya dan mendekati dinding lantai 4, lalu diduga melompat. Timothy dibawa ke RSUP Prof. Nugrah Denpasar, tetapi sayangnya nyawanya tidak tertolong. Besoknya, tanggal 16 Oktober, muncul obrolan grup WhatsApp yang berisi beberapa mahasiswa soal kejadian tersebut. Yang bikin publik marah adalah isi obrolannya, bukan tentang empati atau simpati, melainkan sebuah candaan. Dari situ muncul dugaan bahwa Timothy mengalami perundungan di sekitarnya, yang menunjukkan sikapnya empati. Kasus ini menyoroti setidaknya 10 mahasiswa dari Universitas Udayana yang ikut dalam obrolan tersebut, yang menjadi sorotan publik karena percakapan mereka yang tidak berempati. Salah satunya adalah mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, Kalista Amoera Manurung, dan dalam chat viral diduga berkata, "Gak berasa lantai 2 mah." Karena itu, sanksi pun dijatuhkan. Sebagian dari mereka tidak akan bisa ikut program koas di rumah sakit. Universitas memberikan sanksi akademik. Beberapa mahasiswa dicopot dari jabatannya di himpunan dan BEM. Dan 6 dari mereka mendapatkan nilai D selama 1 semester. Lalu pada 17 Oktober, mereka yang terlibat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka lewat sosial media. Sivitas Akademi Fisik juga mengadakan malam renungan serta doa untuk Timothy. Pihak kampus mengeluarkan pernyataan resmi bahwa percakapan WhatsApp tersebut terjadi setelah Timothy meninggal. Jadi bukan penyebab langsung atas peristiwa tersebut. Cerita-cerita tentang Timmy, jadi mereka ini semua itu nggak tahu Timmy. Mereka semua ini nggak tahu Timmy. Ini adalah orang-orang bodoh sesaat yang mungkin mulutnya nggak dikontrol. Dia nggak kenal Timmy, nggak pernah berinteraksi. Tetapi kampus tetap meminta Satgas PPK melakukan penyelidikan dan menegaskan bahwa segala bentuk perundungan, termasuk komentar empati di media sosial, harus ditindak. Muncul juga klarifikasi dari berbagai pihak. Menurut unggahan akun yang mengaku mengenal beberapa pelaku, guyonan menyeramkan itu memang ada di grup WhatsApp. Namun mereka bukan sebagai dalang dari kematian Timothy. Mereka menegaskan, mungkin guyonan kejam tersebut muncul, tetapi kita tidak tahu persis kondisi psikologis orang lain. Kita tidak selalu tahu beban batin seseorang. Klarifikasi semacam ini membuat publik terbagi. Ada di satu sisi yang sangat marah dengan ejekan yang beredar. Namun di sisi lain ada yang memperingatkan agar kritik tidak berubah menjadi perundungan balik. Ini nyata, para pelaku bukan hanya sejumlah mahasiswa acak, melainkan mahasiswa yang mungkin punya posisi di organisasi kampus, yang malah menggunakan platform digital untuk mengekspresikan candaan kejam mereka atas kematian teman mereka. Tapi kita juga diingatkan bahwa kita belum sepenuhnya tahu semua latar belakang di balik kata-kata mereka. Ada penyesalan, ada klarifikasi, tetapi ada juga konsekuensi nyata. Nama, reputasi, akademik, bahkan jalur karir para terduga pelaku kini dipertanyakan oleh publik. Karena pada akhirnya, pernyataan paling berat adalah, apakah kita benar-benar peduli? Atau hanya terpancing amarah karena viral? Lalu lupa dukungan nyata untuk sebuah perubahan. Dari kasus ini kita semua diingatkan bahwa perundungan dan komentar buruk bisa menjadi dampak besar bagi kesehatan mental seseorang. Bukan kampus seharusnya menjadi tempat yang paling aman untuk belajar, berkembang, dan saling mendukung. Ada kebutuhan besar untuk menyediakan pendampingan psikologis, edukasi soal empati, dan budaya saling menghargai. Peristiwa Timothy menjadi cerminan bagi kita semua bahwa empati itu bukan bonus, tetapi kebutuhan. Dan bahwa setiap orang bisa menjadi penentu apakah kita menambah beban seseorang atau justru menjadi tempat ia merasa aman.
Saya, Nadine Dwi Rizky Mariana, perwakilan dari kelompok 9, ikut turut berduka cita atas kepergian Timothy Anugrah Saputra. Semoga keluarga dan kerabat yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Sekian, terima kasih.